channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gondo Arum, Penunggu Rumah Tua. Sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, yaitu ayah, ibu, dan juga Farid, tokoh dari narasumber, dan adiknya Dina. Ayah Farid dulunya adalah seorang manajer di bank swasta di Bandung, tapi karena efek krisis moneter tahun 1998, bank tempat ia bekerja terkena likuidasi. Lalu akhirnya ayah Farid memutuskan untuk mengundurkan diri, menjual rumahnya di Bandung, dan pulang kampung serta membuka usaha di Klaten, di kampung halamannya. Keluarga Farid kini tinggal di rumah kakek neneknya yang sudah meninggal pada tahun 1996. Bisa dibilang rumah tua ini adalah warisan. Tapi sejak kakek nenek Farid meninggal, rumah ini memang tidak terurus karena keluarganya ayah Farid atau om dan tantenya sudah sukses tinggal di luar kota, dan kebanyakan dari mereka enggan tinggal di rumah ini. Singkatnya, tinggallah keluarga Farid di rumah yang cukup besar ini. Para tetangga juga menyambut baik kepulangan ayah Farid ke kampung halamannya. Mereka senang rumah ini sekarang ada penghuninya, karena sudah 2 tahun rumah ini kosong dan terlihat singup. Tapi ternyata rumah ini bukanlah rumah biasa, karena selalu mengeluarkan bau harum di jam-jam tertentu. Tempatnya pun berpindah-pindah. Keluarga Farid juga mengalami hal-hal yang ganjil. Gondo arum dalam istilah Jawa, gondo biasanya diartikan sifat dasar, dan arum berarti harum, wangi semerbak. Gondo arum Klaten kisaran tahun 1998 sampai 1999. Klaten menjelang akhir tahun 1998 dari sudut pandang Farid. Sudah sekira 4 bulan aku tinggal di rumah ini. Semua masih kuanggap biasa saja. Walau adikku Dina dan ibuku sering ketakutan karena katanya melihat hantu di rumah ini, aku pun tidak peduli. Memang aku sering mencium bau wangi di rumah ini, tapi anggapku bau itu berasal dari taman di sebelah jendela kamarku. Di situ ada banyak macam bunga kenanga, mawar, melati, dan lain-lain. Aku memang seperti ayah tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Takaranku adalah logika. Walau desas-desus tetangga mengatakan rumah ini angker, aku juga nyaman tinggal di sini. Aku memilih kamar yang paling belakang, dekat dengan taman dan sumur. Aku memang suka keheningan karena itu cocok dengan hobiku membaca komik, dan aku sering mendengarkan musik. Meski akhir-akhir ini aku sering mengalami hal-hal aneh, tapi aku selalu mencoba menepisnya dengan logika-logika. Seperti bau wangi dan ketukan di pintu itu masih bisa dilogika. Sampai suatu hari ada kejadian yang membuatku sedikit berpikir dan sulit diterima di nalar. Waktu itu suasana rumah memang menjadi berbeda. Setelah makan malam aku mendengar dari ruang tengah bapak dan ibu sedikit bertengkar, entah apa yang diperdebatkan. Yang jelas itu membuatku agak gelisah. Aku pun masuk kamar lebih awal dari biasanya.
Di kamar aku mendengar musik dari radio tip. Sembari membaca komik tidak terasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Aku mencoba untuk tidur tapi entah kenapa malam itu aku merasa tidak mengantuk sama sekali. Sejak lulus sekolah dan menganggur aku memang sering tidur larut. Lalu kemudian aku pun pergi ke dapur untuk membuat kopi. Air panas sudah kutuangkan, tapi ketika aku masukkan sendok dan ingin mengaduk kopi itu, tiba-tiba dari arah belakang aku mendengar suara "Shh, hei," dengan nada yang membisik. Sontak saja aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Apakah mungkin aku salah dengar? Aku membatin. Dan aku pun mengaduk kopi sembari menyesap rokok di genggamanku. Dan lagi-lagi terdengar suara itu. "Shh, hei," aku pun menoleh lagi. Dan tidak ada siapapun. Lalu kemudian aku langsung bergegas membawa kopi untuk masuk ke kamar. Di kamar aku mulai berpikir kalau itu adikku Dina yang menjahili aku. Tapi Dina ini sangat penakut. Mana berani dia keluar malam-malam, lawang kencing saja meminta dianterin. Aku mulai merasa takut waktu itu, tapi coba untuk kutepis dengan mendengarkan musik dan membaca majalah. Sambil menyesap rokok, ku buka majalah-majalah itu, tapi di pikiranku seperti terganggu dengan suara di dapur tadi. Majalah hanya ku buka-buka saja tanpa ku baca, dan tiba-tiba tercium bau wangi. Baunya cukup menyengat. Aku memang sering mencium bau ini, tapi biasanya aku cuma berasumsi saja tanpa membuktikannya, tapi malam itu rasanya aku sangat penasaran. Aku mulai membuka jendela kamarku dan berharap bau wangi ini berasal dari bunga-bunga di taman samping kamarku ini. Tapi setelah aku buka, bau itu tidak berasal dari situ. Aku mulai berjalan di dalam kamar, membau memeriksa setiap sudut kamar. Tapi bau itu seperti berkutat di ruangan ini tanpa ada titik sumbernya. Kututup lagi jendela kamarku yang tadi sempat aku buka. Dan ketika aku setengah menutupnya, aku seperti melihat bayangan putih yang lewat dengan cepat di depanku. Aku pun sempat terkaget. Segera kututup dan aku kunci cepat-cepat jendela kamarku. Aku duduk di ranjang sembari menenangkan diri. Aku minum kopi dan menyesap rokok, bau wangi itu hilang begitu saja. Sedikit aku keraskan volume radio tapeku, tapi aku mulai mendengar keringetan. Awalnya aku kira itu berasal dari radio tipku, tapi tip setelah aku kecilkan volumenya dan aku dengar dengan seksama suara keringetan itu berasal dari depan kamarku. Menurut pengamatanku, suara keringetan itu adalah suara dari mesin jahit yang di kayu. Memang di depan kamarku ada mesin jahit peninggalan nenekku. Dan sejak kami pindah ke rumah ini, hobi baruku adalah menjahit dengan mesin itu. Aku melihat jam sudah hampir pukul 12 malam. Ibu ngapain jahit tengah malam? Batinku dalam hati. Dengan perasaan ragu, aku pun memanggil ibu. Mama ya. Keringetan itu masih ada, tapi setelah ku panggil berhenti sejenak. Aku panggil lagi, Mama sedang jahit ya? Terdengar suara keringetan itu lagi dan berhenti. Tidak ada jawaban dari ibuku. Lalu kemudian aku pun memanggil lagi, Ma, tapi tetap tidak ada jawaban. Perasaanku mulai tidak enak. Di sini aku mulai sangat penasaran, tapi entah kenapa nyaliku terasa tipis untuk segera membuka pintu dan melihat keluar kamar. Dan aku pun mengamati ventilasi di atas pintu. Terlihat terang karena tadi aku lupa mematikan lampunya. Namun tetap saja aku pun tidak berani membuka pintu kamarku. Akhirnya aku mencoba mengintip lewat lubang kecil.
Jadi tepat di depan kamarku adalah ruang makan. Ketika aku mengintip, aku melihat sosok yang sedang duduk bersimpuh di meja makan. Aku ingat sekali sosok itu telanjang bulat, kurus kering keriput lebih seperti lansia, rambutnya pun putih dan jarang. Sosok itu menunduk, aku yang ketakutan justru malah terus mengamatinya dari lubang kunci. Berkedip saja aku seperti tidak bisa, dan perlahan sosok itu mulai melihat ke arahku. Wajahnya seperti nenek-nenek, matanya menyala, dia mengadakan kedua tangannya, dan terlihat maaf payudaranya yang sudah menggelambir. Aku masih tidak bisa berkedip dan menjauh dari lubang kunci itu. Aku seperti terhipnotis olehnya. Hingga sosok itu berkata, "Shh, sambil menyeringai. Baru aku bisa menundukkan penglihatanku dari lubang kunci. Aku langsung terduduk lemas bersandar di balik pintu. Lalu bersama dengan itu, pintu kamarku digedor dengan sangat keras. Aku ketakutan dan menangis sejadi-jadinya, tapi tubuhku seperti sulit untuk berjalan. Aku mencoba untuk berdoa, tapi lidahku keluh, tidak mampu berkata-kata. Sambil menangis, aku merayap ke dekat ranjang dengan suara gedoran pintu yang sepertinya semakin keras. Aku mencoba meraih Al-Quran di meja samping ranjangku, tapi tiba-tiba sosok nenek tua itu telanjang seperti turun dari langit dan jongkok tepat di depan mataku. Dan semuanya pun menjadi gelap. Aku tidak sadarkan diri. Dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di atas ranjang. Aku sempat lega karena itu hanya mimpi. Tapi ketika aku menoleh ke meja samping ranjangku, aku melihat gelas kopi yang semalam aku buat dan puntung rokok yang terjatuh di dekat pintu kamar. Kalau aku semalam pingsan, harusnya aku masih berada di lantai kamarku, bukan di atas ranjang. Melihat kopi di meja dan puntung rokok itu, aku mulai merasa bahwa semalam bukanlah mimpi. Aku segera beranjak dan keluar kamar. Aku melihat ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi. Singkat cerita, kita pun sarapan bersama. Jelas sekali aku kehilangan selera makanku gara-gara kejadian semalam. Setelah sarapan, ayah pun pergi mengantar adik ke sekolah. Tinggallah aku dan ibu di rumah. Di situ sebenarnya aku ingin menceritakan kejadian semalam, tapi seperti ada rasa gengsi di dalam diriku karena aku sempat tidak percaya. Sebelumnya ibu juga pernah bercerita tentang hal aneh di rumah ini, tapi aku selalu mengejek dan terkesan cuek dengan ceritanya. Aku pun memutuskan untuk tidak bercerita kepada ibu. Beberapa saat kemudian ayah datang setelah tadi mengantar adik ke sekolah. Ayah pun menyuruh aku dan ibuku untuk mandi dan bersiap-siap ke toko. Sebagai informasi, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya dulu di Bandung, sekarang ayah membuka usaha toko kelontong di Pasar Induk Klaten. Karena usahanya masih tergolong baru dan belum punya karyawan, aku dan ibukulah yang biasanya ikut membantu berjualan di sana. Di dalam mobil saat perjalanan, sepertinya ibu agak curiga dengan gelagatku. Dia bertanya kepadaku, "Kamu kenapa sih? Kok diam saja? Sakit ya?" tanya ibuku. Aku pun mencoba berlagak tenang dan aku pun menjawab, "Tidak apa-apa kok mah, cuma kurang tidur saja semalam," jawabku sambil meraih buku komik di sampingku dan berpura-pura membaca. Setelah sampai di toko, kami pun beraktivitas seperti biasanya. Singkat cerita, sekira hari pun berlalu, walau tidak ada gangguan lagi, namun hari-hariku setelah kejadian itu, aku menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan hanya sekedar membaca komik satu lembar saja, aku tidak bisa fokus.
Ibadah juga menjadi tidak khusyuk. Aku mulai sulit tidur dan kehilangan selera makan. Dan memang benar kata orang-orang, ikatan batin antara ibu dan anak memang kuat. Sejak kejadian itu setiap hari ibuku selalu bertanya, "Ada apa denganmu?" tanya ibuku. Tapi aku selalu menjawab, "Tidak apa-apa, Bu." Tapi ibu selalu menanyakan pertanyaan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Seakan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Semakin hari keadaanku semakin tidak baik. Akhirnya aku pun jatuh sakit, mungkin karena pola makan yang buruk dan kurang tidur. Nah, di dalam sakitku sekali lagi ibu bertanya lagi kepadaku. Disinilah aku akhirnya menceritakan semuanya. Di dalam kamarku sambil berbaring aku menceritakan kejadian malam itu. Tidak lama kemudian ayah masuk dan juga ikut mendengarkan ceritaku. Aku ceritakan detail demi detail tentang apa yang aku alami malam itu. Ketika aku menceritakan detail sosok nenek tua itu, bapak langsung memotong pembicaraanku. "Oh, nenek tua telanjang itu Mbak Cingkrak," tukas ayahku. Dulu papa waktu remaja juga sering dijaili sama dia. Itu adalah jin penunggu sumur belakang yang sudah tidak dipakai. Kata eyang kakung atau kakekku, dia sebenarnya baik, cuma memang suka menjaili, terutama dengan orang yang takabur dan tidak percaya keberadaan dia di rumah ini. Begitu kata bapak, aku dan ibu cuma melongo mendengar penjelasannya. Lalu kemudian bapak menceritakan lagi kalau di rumah ini tidak hanya ada satu penunggu. Aku yang penasaran pun ikut bertanya. "Apa saja, Pak?" tanyaku kepada bapak. Tapi bapak ini memang orangnya tidak banyak bicara, dia cuma bicara seperlunya saja. Mendengar pertanyaan itu, bapak hanya menjawab, "Nanti kalian juga tahu sendiri. Yang penting jangan takut, jangan lupa ibadah," jawab bapakku. Bapak pun lalu kemudian beranjak pergi keluar kamar. Tinggal aku dan ibu di situ melongo saling menatap. Aku tahu ibu pasti takut, tapi ibu tetap mencoba menenangkanku, memberiku nasihat agar aku tidak takut. Malamnya karena aku demam, aku tidur ditemani sama ibu. Malam itu aku seperti gelisah, tidak bisa memejamkan mataku. Sambil menggigil, aku hanya membolak-balikan posisi tidurku, merasakan badanku yang pegal-pegal. Aku melihat ibuku sudah tidur nyenyak di kasur lantai bawah ranjangku. Aku melihat jam sudah pukul 1 dini hari. Aku mengambil buku komik dan membacanya walau kepalaku terasa pusing. Tapi itu sedikit bekerja, nyatanya aku merasa agak mengantuk. Di sini aku sudah merasa ada keberanian. Aku sudah tidak lagi memikirkan sosok nenek tua itu. Aku membaca komik berlembar-lembar, sampai tiba-tiba aku mencium bau wangi itu lagi. Tapi entah kenapa setelah mencium bau itu, aku merasakan kantuk yang luar biasa. Aku pun tertidur dan aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu dengan sosok nenek tua itu lagi. Tapi kali ini dia tidak telanjang, dia mengenakan kebaya putih. Di dalam mimpi itu dia datang masuk ke kamarku. Dia menghampiriku yang sedang rebahan di ranjang. Dengan kasarnya dia menyeret kakiku hingga aku jatuh ke bawah ranjang. Aku yang ketakutan mencoba memberontak, tapi nenek itu tenaganya sangat kuat. Dengan satu tangan dia melemparkanku ke pundaknya, lalu kemudian dia menggendongku. Aku masih berontak tapi tidak bisa, dia terlalu kuat. Aku pun digendongnya menuju sebuah sumur dan menurunkanku di samping sumur itu. Aku mencoba melarikan diri, tapi sosok itu mencengkram bahuku kuat sekali. Dengan nada marah dia berkata, "Wes, manut tonang, pengen mari toh? Sudah, menurut saja nak, kamu ingin sembuh kan?
Itu kata yang paling aku ingat. Kemudian nenek itu mengambil air di sumur itu dan memandikanku, menyiramku sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Dan aku pun terbangun dari mimpi itu dengan keringat yang bercucuran, tapi di situ badanku terasa baikan. Aku memegang kepalaku, demamku juga sudah turun. Badanku sudah tidak pegal-pegal lagi. Aku melihat ibu masih tertidur pulas. Aku pun melanjutkan tidurku lagi dan bangun keesokan harinya dengan badan yang segar. Tapi tidak henti pikiranku bertanya tentang mimpi semalam. Mungkin benar kata bapak, Bah Jingkrak sosok nenek tua itu baik. Meski terasa kasar dan menyeramkan, tapi dia yang menyembuhkanku lewat mimpi itu. Aku pun tidak tahu pasti. Setelah mendapatkan nasihat dari bapak, memang aku mulai timbul keberanian. Walau sejujurnya rasa takut masih ada, tapi aku harus berani. Pernah suatu malam ada kejadian yang cukup menyeramkan. Jadi adikku Dina ini mempunyai gangguan tidur. Dia sering sekali mengigau dan dia sering tidur berjalan. Waktu itu belum begitu malam, sekitar jam 10-an Dina sudah tertidur dan aku sedang menonton TV. Kebetulan ayah dan ibu sedang keluar sebentar untuk membeli martabak. Tinggallah di rumah aku dan Dina yang sudah tertidur. Tiba-tiba terdengar suara gerubak. Sontak saja aku langsung menoleh ke sumber suara tersebut. Aku melihat Dina yang berjalan dengan mata yang temaram dan menyenggol rak buku kecil. Wah, melintur lagi nih bocah. Dina terus berjalan ke arahku hingga melewati kakiku yang sedang rebahan di depan TV waktu itu. Tentunya aku tertawa waktu itu, karena memang lucu Dina berjalan dengan mulutnya yang manyun. Tanpa sadar Dina sudah berjalan agak jauh menuju ruang tamu depan yang dalam keadaan gelap. Aku pun beranjak menyusulnya untuk menuntunnya kembali ke kamar tanpa membangunkannya. Ketika aku hendak menyusul Dina, di situ dalam ruangan yang agak gelap, aku melihat Dina berjalan kembali ke arahku. Tapi semakin dekat semakin terlihat kalau Dina sepertinya tidak berjalan sendiri. Dia berjalan berdua. Aku yang kaget, aku pun langsung mundur. Dan aku terus mencermati, memang benar dia berjalan dengan satu sosok yang entah siapa itu. Sosoknya kecil, tingginya hampir sama dengan Dina. Di situ jelas aku meringu ketakutan di pojokan depan TV. Dan Dina pun lewat di depanku, dituntun oleh anak kecil seumurannya. Laki-laki memakai pakaian adat Jawa lengkap dengan belangkonya. Namun yang agak aneh di situ dia memakai celana pendek. Ketika sampai di depanku, sosok anak kecil itu menoleh dan seperti mengisyaratkan untuk jangan berisik. Shh. Hingga keesokan harinya baru aku bercerita kepada bapak dan ibu tentang sosok anak kecil yang menuntun Dina di malam itu. Dan tahukah kalian tanggapan ayah? Begini katanya. Oh, anak kecil itu pakai belangkon, itu namanya Mas Onggo, tukas ayahku. Ayah pun melanjutkan ceritanya. Kata Eyang Putri atau nenekku, dulu papa waktu kecil juga sering dituntun saat tidur berjalan. Baru tahu aku ternyata kebiasaan tidur berjalan Dina itu diturunkan dari ayah. Cerita ayahku ini semakin mematahkan tentang persepsiku dulu terhadap ayah. Sebelum tinggal di rumah ini, aku melihat ayah adalah sosok yang mendasarkan semua kejadian dan pikirannya dengan logika. Ternyata tidak juga. Setelah mendengar pendapat ayah tentang sosok Mbah Jingkrik dan Mas Onggo ini, ternyata pengalaman tidak nalar ayah cukup dalam juga. Beberapa saat kemudian ayah menyudahi pembicaraan ini dan beliau mengajakku berangkat ke pasar.
Ini benar-benar pengalaman yang gila bagiku. Rumah ini merubahku. Tentu saja di balik rasa takutku, aku menjadi sangat penasaran dengan semua ini. Apa dan siapa lagi penunggu rumah ini? Hari pun berlalu, walau setidaknya aku sudah mulai membiasakan diri dengan rumah ini, tapi ternyata tidak semudah yang aku kira. Karena pernah di suatu siang, malah waktu itu aku sedang sendiri di rumah. Bapak dan ibu sedang ke pasar, dan Dina sedang sekolah. Aku belum sempat menyusul ke pasar, karena aku tadi bangun agak kesiangan. Kebetulan di toko ada barang yang datang pagi. Jadi bapak dan ibu berangkat lebih awal. Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu. Setelah bangun, sebelum mandi aku ke depan rumah untuk menyiram tanaman milik ibu yang tadi sempat ibu pesankan ke aku. Waktu itu sekitar pukul 10 atau setengah 11-an. Sambil tolak pinggang, tanganku memegang selang. Cerah sekali cuaca waktu itu. Sembari menjawab, orang lewat yang menyapa. Dan ada satu orang lewat yang menyapaku. Aku ingat sekali itu adalah Bu Narmi, tetangga sebelah rumah. Belakangan ini beliau memang teman akrab ibuku. Begini katanya. "Pagi mas, tumben nyiram-nyiram. Memang ibu kemana?" tanya Ibu Narmi dengan logat mendoknya, sembari menghentikan sepeda kayunya. "Ibu sudah di toko tante," jawabku. Bu Narmi terlihat mengamati sesuatu di belakangku, dan lalu ia berkata, "Loh, itu kok Dina lagi nyapu-nyapu di ruang tamu? Memang dia tidak sekolah?" tanya Bu Narmi lagi. Saya yang kebingungan cuma tolah-toleh. Tapi ketika saya mau menjelaskan, Bu Narmi buru-buru pergi meninggalkanku. Aku yang kebingungan. Aku pun memeriksa ruang tamu yang memang tidak ada siapa-siapa. Jadi siapa yang tadi Bu Narmi lihat? Seketika aku langsung merinding. Tidak jadi mandi, cuma cuci muka, terus langsung berangkat ke pasar. Sampai di sana aku langsung bercerita kepada ibu tentang kejadian aneh itu. Ibu yang kurang yakin ingin menanyakan langsung tentang kejadian itu kepada Bu Narmi. Selang hari akhirnya ibu berhasil membuat Bu Narmi bercerita, karena tadinya dia enggan untuk menceritakannya. Jadi begini ceritanya menurut Bu Narmi. Setelah menyapaku di pagi hari itu, Bu Narmi melihat wanita sedang menyapu di ruang tamu. Tapi tidak begitu jelas soalnya terhalang jendela. Beliau ini melihat dari selang-sela jendela yang terbuka. Yang jelas itu wanita. Awalnya Bu Narmi menyangka itu adalah Dina, sehingga dia bertanya kepada saya tadi. Tapi setelah beliau mengamati, Bu Narmi sepertinya sadar kalau itu bukan Dina, karena melihat perawakan yang lebih seperti remaja dewasa. Bu Narmi terus mengamati untuk meyakinkan penglihatannya. Tapi ketika Bu Narmi mengamati, tiba-tiba saja sosok wanita itu berjalan keluar, berdiri dan bersandar di gawang pintu. Kata beliau wujudnya adalah wanita muda, seumuranku, memakai kebaya oranye, bawahan jarik dan rambutnya terurai. Mukanya cantik namun pucat. Bu Narmi yang menyadari itu bukanlah Dina langsung pergi karena takut. Yang membuat saya tidak habis pikir ini di pagi hari. Bisa-bisanya ia menampakkan diri. Belakangan setelah aku bertanya kepada bapak, sosok itu adalah Sri Murni. Kata bapak itu adalah jin penunggu, keris milik Eyang Kakung yang sengaja ditanam di tengah rumah. Kejadian ini membuat aku yang sudah agak terbiasa menjadi takut lagi. Setelah itu aku tidak berani lagi berada di rumah sendiri. Meski kata bapak penunggu di rumah ini tidak jahat, tapi ini cukup keterlaluan juga. Hari pun berlalu, aku sudah bisa tenang dan sudah terbiasa. Aku juga mulai rajin beribadah. Tidak ada lagi gangguan yang berarti. Palingan cuma sekelebat bayangan dan bau wangi-wangian.
Itu yang terjadi hampir setiap hari. Aku pun tidak begitu mempermasalahkannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kondo Arum, Penunggu Rumah Tua. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita tetap selalu berhati-hati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.